Bapak Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Insinyur Isra Jainal MT MH MM. Terima kasih Bapak. Deklarasi bersama. Lembaga Adat Paguyuban tempat Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara lembaga adat, ini ada dua hal yang berbeda sebenarnya dengan paguyuban suku. Kalau kita bicara lembaga adat, itu biasanya identik dengan kalau sekarang yang berkembang itu kesultanan, ya, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada, dan khusus Kutai dan khusus Kalimantan Timur ini sejarah mencatat bahwa kita pernah punya kerajaan besar, Kesultanan Kutai, Kesultanan Pasir, ya, Kesultanan Pasir yang secara kenegaraan memang pernah jadi kepala daerah istimewa, ya kan. Jadi kedudukan itu sangat kuat dan juga sejarah mencatat, ya, kalau bicara lembaga adat di Kalimantan Timur itu saya bahasakan seperti ini. Kalau kita lembaga adat atau paguyuban suku di Kalimantan Timur, satu tapi banyak, banyak tapi satu, ya kan. Saya kasih contoh. Ini sekedar sebelum kita bicara perang, karena tadi materi sudah panjang lebar diberikan. Di zaman Sultan Kutai itu pasukan-pasukan Bugis khususnya Wajo itu menjadi bagian dari kesultanan. Begitu juga beberapa suku lain mendukung eksistensi kerajaan ini dalam mensejahterakan masyarakat dan mendapat pengakuan dunia. Yang saya mau pesankan, begitu juga Sultan Pasir, Kesultanan Pasir. Panglimanya salah satunya adalah orang Bugis. Begitu juga dengan suku lain. Yang saya mau pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa meskipun di sini banyak macam paguyuban suku, ada beberapa lembaga adat, akan tetapi berdasarkan kesejarahan kita, satu untuk semua dan semua untuk satu. Itu yang harus kita pegang. Sehingga dari sisi akademi berdasarkan data-data itu, Kalimantan Timur sejogjanya tidak boleh ada friksi antara satu suku dengan suku yang lainnya. Itu fakta sejarah. Jadi berbahagialah kita di Kalimantan Timur. Ini secara khusus juga saya sampaikan. Rahasia kenapa Kalimantan Timur atau IKN ada di Kaltim, yang tercatat dalam sejarah Indonesia, sejarah dunia dan di mata Presiden, bahwa satu-satunya wilayah di Kalimantan yang kita anggap tidak ada cekcok suku satu sama lain adalah Kalimantan Timur. Dan saya rasa ini tidak bisa lepas dari peran lembaga adat. Sebelum bicara peran lembaga adat dalam kaitannya dengan paguyuban suku, akademis dan dalam membantu tugas politik di Kaltim. Jadi kita ngumpul di sini lembaga adat dan paguyuban suku untuk membantu saudara kita yang ditugaskan oleh negara menjaga keamanan di Kaltim, termasuk ibu kota Nusantara. Dan karena itu tugas negara, saya menganggap dan apresiasi juga kepada Polda Kaltim yang memberi ruang kepada lembaga adat dan paguyuban suku untuk berkiprah di dalamnya. Bagi lembaga adat, kemudian bagi paguyuban suku, teman-teman semua harus berterima kasih. Kenapa? Ini pertanda pemerintah Indonesia mengakui keberadaan Bapak Ibu sekalian. Ini pertanda bahwa negara mengakui bahwa lembaga adat paguyuban suku punya pengaruh yang besar. Ini pertanda bahwa Polri menyadari hanya sinergi antara semua pihak, lembaga adat, paguyuban, akademisi, dan semua pihak termasuk media yang bisa menciptakan keamanan dan ketertiban. Hadirin sekalian, saya perlu menyampaikan beberapa potensi masalah di IKN seperti yang tersaji di sini. Potensi masalah tentunya kalau kita bicara masalah ini akan menyebabkan
gangguan Kamtibmas. Bapak Ibu sekalian, kenapa terjadi gangguan? Ya, yang pertama kalau terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi, ya, catat ini, kalau di Kaltim nantinya penduduk lokal atau penduduk yang sudah lama tinggal, jadi yang kita anggap warga lokal itu adalah yang sudah lama tinggal dan mencintai Kaltim, bentuk Kaltim, menjadi orang yang cuma melihat kemajuan. Kalau bicara lembaga adat misalnya, Kesultanan Kutai itu banyak warganya banyak masyarakat yang di Sultan Pasir, kemudian lembaga adat KKSS, kemudian Padang dan Sriwijaya itu kan banyak. Dayak apalagi. Nah, ini kalau misalnya ada hal-hal yang bisa mengganggu kondisivitas di Kaltim itu diredam, karena saya tahu sekali bahwa pimpinan lembaga adat, para sultan, kemudian ketua kerukunan, ketua paguyuban itu didengar sama warganya. Ketiga, menolak ujaran kebencian, hoax dan provokasi yang memecah belah masyarakat. Nah, ini zamannya ini, ya kan? Nah, ketika ada hoax, kadang-kadang ada orang yang langsung percaya. Saya meyakini bahwa lembaga dan paguyuban suku itu mampu memilah. Kalau ada hal-hal yang bisa memecah belah persatuan, kalau ada hal-hal yang mengajak itu bertengkar sesama saudara sendiri, maka itu tolong diantisipasi. Untuk itu juga dalam kaitannya Kamtibmas, saya selalu ngomong bahwa ini hal yang tidak sepele, ya, masalah hoax media kan tiap hari kita membaca, tiap hari kita melihat, ya kan. Nah, ini perlu dijaga dengan baik. Yang keempat, menghargai antara pemilik agama serta mengedepankan kepentingan umum dan daripada golongan. Lembaga adat, paguyuban suku, Polda bicara Kamtibmas, maka salah satu yang mesti dijaga, jangan biarkan ada ketimpangan di masyarakat, jangan biarkan ada ketidakadilan, jangan ada misalnya masalah sosial, masalah ekonomi, ya. Satu hal lagi, coba bayangkan tenaga kerja yang 9.000 untuk tahun ini, itu misalnya dia bekerja, sediakan bekerja 6 bulan sampai 1 tahun, itu lawan Kamtibmas itu penyaluran seksnya kemana? Ya kan, ini salah satu contoh. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Saya rasa diskusi yang kita lanjutkan itu bisa lebih bagus. Yang pasti di tempat ini saya sebagai rektor Universitas Balikpapan mendoakan semoga lembaga adat, kemudian paguyuban suku itu bersinergi dengan Polda, kemudian semoga lembaga adat dan paguyuban suku memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, 3 narasumber sudah memaparkan presentasinya, keyword dari atau kata kunci dari Pak Israji Zainal bahwa IKN harus kita dukung karena memang secara konstitusional sudah ditetapkan Pak Undang-Undang Nomor 3 2022. Masyarakat. Ya.